Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing dan review lengkap Oppo A16 varian RAM 3/32GB yang dijual dengan harga 2 juta. Dan di kesempatan kali ini kita akan unboxing dan bahas Oppo A16 lagi. Tapi untuk varian yang terbaru yaitu 4/64GB yang dijual dengan harga 2499 atau 2,5 juta. Jadi untuk selisih harganya itu sekitar 500 ribuan. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita bahas dan cari tahu apa saja perbedaannya dengan varian sebelumnya. Untuk boxnya masih sama saja dengan Oppo A16 varian RAM 3/32GB. Boxnya dominan warna putih, di bagian depan terdapat tulisan Oppo A16 yang dicetak cukup besar. Di sini juga ada gambar HP-nya yang masih menggunakan konsep layar water drop screen, sama seperti seri-seri sebelumnya. Untuk selling point-nya juga masih sama aja. Di sini ada 5000 mAh baterai, AI triple kamera, 3D sleek design dan layar yang sudah SD+. Oke, nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box terdapat box pembatas kecil yang berisi buku panduan singkat, kartu garansi, SIM ejector mungil dan softcase bening original Oppo yang cukup lumayan tebal. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Oppo A16 yang memiliki 4 selling point tadi. Di bagian bawahnya lagi ada satu set charger dengan port yang sudah Type-C. Tapi sayangnya untuk kecepatan chargingnya cuma 10 watt aja, alias belum bisa fast charging. Jujur di sini saya nggak habis pikir sih, dijual dengan harga 2,5 juta tapi belum fast charging. Rasanya kayak gimana gitu. Soalnya merek lain aja nih ya, harga under 2 juta sudah banyak yang menggunakan fast charging. Tapi di sini harga di atas 2 juta belum support. Jadi kita harus terima apa adanya aja. Dan inilah dia unit utama dari Oppo A16 varian RAM 4/64GB. Untuk unit yang saya pegang saat ini adalah warna perak angkasa, yang dimana ini adalah warna terbaru dari Oppo, menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang matte atau doff. Jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari dan nggak licin saat dipegang tidak menggunakan softcase. Untuk warnanya jujur saya suka di sini karena terlihat unik dan enggak pasaran. Apalagi jika terkena pantulan cahaya bikin warna yang ditampilkan makin unik dan cantik. Untuk bagian belakang cukup simple. Di sini cuma ada satu framing kamera kotak yang agak memanjang yang menampung 3 lensa kamera dan 1 LED flash. Dari keseluruhan desain ternyata masih sama saja dengan Oppo A16 varian sebelumnya. Di bagian samping sebelah kanan ada tombol power yang merangkap fungsi sebagai sensor sidik jari atau fingerprint. Di bagian sebelah kiri ada tombol volume dan slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus. Jadi kalau misalnya internal memori 64GB kurang, kita masih bisa up lagi pakai micro SD tambahan. Lanjut ke bagian bawahnya, di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger yang sudah Type-C dan lubang grill speaker. Untuk tamak depan atau layar sudah jelas ya, konsep yang digunakan masih water drop screen dengan ukuran layar 6,52 inch dengan resolusi yang masih SD+, 720x1600 pixel, yang dimana untuk bezelnya berasa tebal banget di sini. Panel yang digunakan adalah IPS LCD dengan refresh rate yang cuma 60 Hz aja. Dan masih ngomongin desain, HP ini juga sudah dilengkapi dengan IPX4 yang dimana bikin HP ini tahan terhadap cipratan air atau debu. Ingat ya, cuman untuk kecipratan aja, bukan kecelup atau kecemplung atau kecuci kayak kasus yang sudah-sudah. Oke, lanjut ke bagian dalamnya. Dan inilah dia tampilan utama dari Oppo A16. Untuk UI-nya, HP ini berjalan di Android 11 basis ColorOS 11.1. Seharusnya sih sudah aman karena sudah up to date semua. Untuk RAM-nya sebesar 4GB dengan internal memorinya 64GB. Dari total memori 64GB, di sini kita dapat space free-nya tidak sampai 50GB. Artinya cukup banyak untuk ruang sistem yang dimakan. Untuk chipsetnya masih sama dengan seri sebelumnya, menggunakan chipset MediaTek Helio G35 octa-core 12 nanometer. Untuk chipset jujur kurang nampol banget sih pastinya. Biasanya harga 2,5 jutaan. Kebanyakan brand lain itu pakai MediaTek Helio G80 minimal. Ini minimal ya. Tapi di sini kita dikasih MediaTek G35 aja. Yang dimana chipset ini banyak dipakai Xiaomi dan Realme di range harga 1 jutaan. Mungkin untuk Oppo A16 varian 3/32GB dengan harga jual 1,9 juta, saya no komplain. Tapi untuk varian RAM 4GB dan harga di atas 2 juta berasa mahal
mahal aja rasanya. Kalau menurut kamu gimana nih? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan untuk baterainya sendiri, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging cuma 10 watt aja. Jadi bakal makan waktu banget pastinya charging dari 0 sampai 100%. Dan untuk urusan sensor, jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box, HP ini belum dilengkapi dengan sensor giroskop hardware. Adanya cuma software atau virtual aja. Untuk performanya, saya coba buat bermain Mobile Legends. Settingan grafik yang dihasilkan sudah sampai high dan sudah support mode high frame rate. Yang saya rasakan saat pengujian sih sudah cukup oke buat gameplaynya dan cukup playable. Sentuhan layarnya juga responsif, enggak ada kendala. Frame drop atau delay sudah pasti ada di sini. Mengingat chipset yang digunakan juga bukan yang powerful buat gaming. Sedangkan untuk game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, kita harus puas dengan settingan grafik smooth medium dan balance medium aja. Enggak lebih dan enggak kurang sedikit pun. Alhasil, grafik yang dihasilkan kurang begitu bagus di sini karena terlihat kasar, dan kalau kita lihat lebih dekat terlihat kotak-kotak untuk pixel gambarnya. Jadi kurang sip aja rasanya. Tapi walaupun settingan grafiknya tergolong kentang dan kurang halus, yang saya rasakan saat pengujian cukup lancar-lancar aja di sini. Ya, walaupun tanda kutip tidak dengan performa yang powerful. Untuk gyronya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Dan dari semua spesifikasi yang ditawarkan, ternyata semuanya masih sama dengan varian 3/32GB. Bedanya cuma di kapasitas RAM dan ROM-nya aja yang lebih besar. Selebihnya semuanya masih sama. Untuk sektor kamera juga masih sama dengan varian RAM 3GB. Dilengkapi dengan 3 lensa kamera belakang, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Untuk fitur yang ditawarkan juga masih sama, tidak ada penambahan. Selain foto dan video, di sini cuma ada foto mode malam, foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto selang waktu, mode bakar, foto panorama, dan foto makro. Sayangnya untuk video slow motion belum ada di sini. Dan untuk hasil fotonya menurut saya sih sudah cukup bagus dan bisa bersaing dengan merek lain dan juga bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Warnanya masih dapat, tingkat kecerahan gambarnya juga sudah oke, apalagi untuk foto selfie-nya. Auto beauty pokoknya. Tapi yang jelas bagus atau tidaknya kamu bisa bantu nilai dari hasil yang sudah ada. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Oppo A16 yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Jadi hasilnya harusnya sih sudah cukup bagus ya, karena cahayanya oke, terus backgroundnya juga ya beginilah adanya. Harusnya sih sudah bagus. Dan dan ini adalah contoh perekaman menggunakan Oppo A16 di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Di sini yang perlu kamu nilai untuk kualitas warnanya seperti apa sama hasil suara yang saya hasilkan. Dan di sini untuk sedikit catatan ya, untuk perekaman videonya ini dia cuma mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second aja. Dan yang jelas di sini belum memiliki ultra stabil video. Jadi kamu silahkan nilai aja untuk hasil akhirnya seperti apa. Dari semua poin yang sudah kita bahas, perbedaan Oppo A16 varian RAM 3GB dengan varian RAM 4GB ternyata cuma terletak pada kapasitas RAM ROM-nya saja. Selebihnya semuanya masih sama. Mulai dari segi desain, look, hingga tampilan, SoC yang digunakan, jumlah lensa kamera, sampai fitur kamera yang ditawarkan. Jujur saya nggak merasakan ada yang spesial di sini karena semuanya emang masih sama. Dan untuk harga 2,5 juta, kalau saya pribadi sih merasa kemahalan dengan apa yang ditawarkan HP ini. Karena banyak banget merek lain yang menawarkan spesifikasi yang lebih menggiurkan di range harga yang sama. Tapi ini kalau menurut saya loh ya. Menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Karena kan setiap orang punya persepsi masing-masing pastinya. Dan sedikit tambahan, HP ini berasa nampol banget menurut saya. Tapi nampolnya lebih ke harga yang ditawarkan, bukan dari spesifikasi yang ada. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, kamu bisa bantu banget koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Atau mungkin kamu punya pendapat tentang HP ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.